welcome back to channel YouTube GKKD Bogor. Hari ini ada sesuatu yang berbeda di channel YouTube GKKD Bogor. Kalau biasanya kalian buka atau lihat channel GKKD Bogor pastinya tentang ibadah raya ya. Kali ini kita mau membahas sesuatu hal yang seputar anak muda. Nah, kira-kira apa? Temanya kali ini yang mau kita bahas adalah masa depan sungguh ada. Kenapa sih kita harus bahas yang pertama kali tentang masa depan sungguh ada? Pastinya kalau kita bicara tentang seputar anak muda, tidak terlepas dari masa depan yang saya sama pelajar. Nanti kalau lulus mau kemana? Kalau sudah lulus kerja apa? Pasti kan berbicara di seputar masa depan kita mau seperti apa. Nah, kali ini tujuannya adalah supaya kita anak-anak muda itu memahami pentingnya tujuan hidup kita. Yang kedua adalah supaya kita anak-anak muda seperti kita berani menuliskan mimpi-mimpi kita dan juga mewujudkan mimpi kita. Bukan hanya sekedar menulis, tapi juga mewujudkannya. Terus yang ketiga adalah orang-orang muda tahu talenta yang mereka miliki. Sebenarnya saya juga tidak tahu sebenarnya apa talenta saya, kayak kalau nyanyi masih sering false suaranya. Kalau nulis jelek juga tulisannya. Apa-apa kayak belum tahu sebenarnya talenta saya apa. Nah, buat teman-teman yang seperti saya yang belum tahu talentanya bagaimana, kedepannya bagi apa, kalian harus tonton video ini sampai akhir ya. Oke anak-anak muda, tanpa berpanjang lebar lagi, kita mau langsung ke pembicara kita yaitu Bang Santoso Huta Barat. Halo, selamat sukacita buat anak-anak muda. Halo Bang Santoso, kabar baik ya? Ya, baik, sehat. Oke, semua anak-anak muda kalian pasti sering banget melihat Bang Santoso Huta Barat ini tampil di channel YouTube GKKD Bogor. Beliau adalah seorang pendeta sekaligus konsultan perilaku manusia. Jadi Bang Santoso Huta Barat ini sudah banyak mengkonsultasi anak-anak muda, orang tua ya banyak lah. Pokoknya tentang anak muda juga banyak sekali berkecimpung di situ. Jadi kita mau kulik-kulik lebih dalam lagi tentang masa depan sungguh ada menurut Pak Santoso Huta Barat. Berdasarkan Alkitab tentunya ya teman-teman. Oke. Gini Bang Santoso, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan masa depan sungguh ada? Itu kan sering banget nih didengar di dalam Alkitab, masa depan sungguh ada dan harapan akan hilang. Oke, gimana Pak? Ya, baik. Ada ayatnya ya, rekan-rekan semua, dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya masa depan itu pertama ya, masa itu bicara periode waktu ya, bukan jam berapa hari apa, bukan, tapi masa bicara ada rentang waktu. Misalnya masa kanak-kanak itu dari umur 2 tahun ya sampai masa pubertas, itu masa. Nah, sedangkan di dalam Alkitab sendiri masa depan itu berarti ada akhir ya, there is an end. Jadi ada periode akhir dari hidup setiap orang, ujungnya seperti apa. Nah, itu masa depan. Nah, sekarang pertanyaannya masa depan setiap orang itu bisa berbeda-beda. Nah, kalau kita kelompokkan lagi, ada masa depan dari sudut pandang orang Kristiani dan masa depan dari sudut pandang non-Kristiani. Nah, ayat ini tentu kita baca di ayat 17. Ini berbicara untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dalam Amsal 23 ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Baru muncul ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya apa? Masa depan itu adalah periode akhir dari hidup orang Kristen, di mana di ujungnya adalah seseorang akan menjadi seperti yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang kita mau. Apakah nanti kita punya profesi tertentu, punya gaya bekerja atau melayani tertentu, dan itulah akhir yang nanti pada waktu kita berakhir atau meninggal dunia, orang akan kenal kita sebagai seorang apa. Ya, itu masa depan yang berasal daripada Tuhan. Kira-kira itu. Oke. Udah mulai terlihat ya gambaran tentang masa depan sungguh ada. Kalau kan tadi masa depan sungguh ada berarti memang ada. Cara menyiapkan masa depannya itu gimana ya Pak? Banyak orang yang bingung. Ya. Oke, cara menyiapkan masa depan ya. Jadi yang pertama kita harus meyakini bahwa diri kita ini
ciptaan di dalam Kristus. Ya, artinya hitungan untuk melihat masa depan itu dimulai ketika kita mengalami pertobatan sejati atau kita menjadi pengikut Kristus sejati. Kenapa? Dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini ciptaan Allah, buatan tangan Tuhan yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya, untuk melihat masa depan itu dimulai dari hari ini ketika kita menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena dalam Kristus ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Dan kita harus hidup di dalam pekerjaan baik itu. Jadi yang pertama kita harus memiliki Kristus Yesus sebagai sumber masa depan. Kedua, kita harus melakukan pekerjaan baik, teman-teman. Ya, pekerjaan baik itu adalah pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Cara praktisnya kita menemukan panggilan hidup kita dan kita kemudian menjalaninya. Oke. Nah, contoh ya, kisah Yusuf ya, anak Yakub dalam Kejadian 45 ayat 5. Nah, mempersiapkan diri untuk meraih masa depan itu pertama tadi menjadi pengikut Kristus itu ya. Kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, kita menjalaninya ya. Kita menjalani setiap kebenaran firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita menemukan dan menjalani panggilan atau satu fungsi khusus di dalam Tuhan selama kita masih hidup. Yusuf, seorang dari latar belakang anak hamba Tuhan namanya Yakub. Kenal ya teman-teman ya. Nah, dia tidak belajar Alkitab, tetapi dia sering berhubungan dengan ayahnya yang memiliki janji-janji Tuhan untuk bangsa-bangsa. Dan dia menjadi anak kesayangan papanya atau Yakub itu sendiri ya. Dan kemudian di situ dia menjadi kesayangan dan kemudian satu kali di masa remaja kira-kira usia 17 tahun dia mendapat mimpi bahwa berkas-berkas yang dimiliki kakak-kakaknya itu menyembah berkas-berkasnya. Lalu kemudian bulan bintang menyembah dia. Ya. Ini sesuatu yang merupakan mimpi tetapi Yusuf menilai itu sebagai imannya. Mimpi itu iman dia bahwa suatu hari dia akan jadi pemimpin. Nah, jadi ketika dia tahu dia menjalani dari masa remajanya dan kemudian dia takut akan Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Sekalipun, nah ini perhatikan teman-teman, orang yang menjalani untuk meraih masa depan, dia tidak berjalan mulus. Kadang-kadang mendapat tantangan. Contoh Yusuf dibuang ke sumur, dijual ke orang Mesir. Di Mesir dia digodain sama istri Potifar, seorang perempuan. Dan dia jalani dengan takut akan Tuhan. Dia tidak pusingkan dengan tantangan, tapi dia jalani. Dan sampai pada suatu hari masa depannya ada di tanah Mesir, ya dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Jadi yang pertama, caranya tadi ditanya oleh Regina ya, adalah harus menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya sebagai ciptaan Tuhan, yaitu taat pada setiap prinsip kebenaran. Yang ketiga, menemukan dan menjalani panggilan seperti Yusuf contohnya, ya dengan siap menghadapi segala tantangan dan rintangan. Demikian. Oke, jadi yang pertama sekali itu kita harus yakinkan diri kita bahwa kita memang udah mengikut Kristus ya Pak. Kita itu sebagai pengikut Kristus, kemudian melakukan pekerjaan kita dengan baik sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Oke, kira-kira gitu. Bahkan tantangannya Pak, ketika kita menyiapkan masa depan tidak terlepas dari tantangan. Cuman kita harus bisa menyelesaikan tantangan itu, tidak berfokus pada tantangan, tapi tetap beriman pada apa yang sudah Tuhan janjikan sama kita, seperti Yusuf tadi ya. Oke, teman-teman, kalau aku sendiri sih masih itu doang yang terpikirkan. Kalau coba kita tanya Kamisna tentang masa depan sungguh ada nggak pertanyaan yang masih terselubung di pikiran kakak gitu? Boleh tanyakan sama konsultan kita. Oke, jadi kalau aku sih mau nanya sesuatu. Sebelumnya saya itu sudah banyak ya melihat anak-anak muda ya, bagaimana mereka itu sering realita itu tak seindah dengan ekspektasi mereka ya, banyak mempunyai masa depan yang sangat buruk, tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi di sini saya mau menanya bagaimana sih Pak supaya masa depan itu indah begitu Pak? Itu yang mau saya tanyakan. Baik, kita belajar dari Yusuf ya. Yusuf itu di masa remaja loh, umur 17 tahun, sekitar SMA kelas 3 atau kelas 2 gitu ya. Dia mendapat mimpi. Nah, bagi orang tuh mungkin bisa sekedar mimpi, karena mimpi orang bilang bunga tidur ya. Tetapi sudut pandang Yusuf terhadap mimpi itu bukan sekedar mimpi, itu satu
panggilan hidup, satu visi sesuatu yang akan menjadi apa dia di kemudian hari. Nah, jadi di sini banyak orang membuat mimpi dalam buku mimpi, betul ya? Kalau disuruh, ayo teman-teman tuliskan mimpi kalian, bisa 100 mimpi, 200 mimpi, ya. Tetapi kebanyakan itu sering hanya di batas tulisan, ya, dan banyak yang tidak terjadi. Artinya apa? Mimpi boleh-boleh saja dibuat. Mungkin karena dia punya ambisi bisa, ya, atau emosional bisa. Tetapi Yusuf memiliki mimpi yang spesial. Dengan kata lain, dia punya cita-cita dengan dasar iman. Nah, ini membedakan antara orang Kristen dengan non-Kristen. Nah, kalau seseorang membuat mimpi sebagai dasar, sebagai iman dia, bukan hanya sekedar mimpi, maka saya yakin, ya, dia akan mengikuti seperti Yusuf dengan segala resiko yang siap dia terima. Iman itu adalah dasar kita untuk memiliki masa depan. Setuju? Iman itu adalah juga merupakan satu hari akan terbukti bahwa mimpi itu berasal dari Tuhan. Yusuf bermimpi dan beriman terhadap mimpi itu. Dan dia punya dasar. Dia punya dasar. Dasarnya karena ayahnya seorang hamba Tuhan yang sering bergaul dengan Yusuf. Ya, dan dia juga seorang yang sederhana sehingga dia mengartikan itu sebagai sesuatu yang daripada Tuhan, karena Yakub itu bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, dan anak-anaknya pun 12 suku itu juga bangsa Israel. Jadi bagaimana supaya masa depan indah? Yang pertama, ya, melihat masa depan sebagai satu iman, bukan sekedar mimpi. Kalau mimpi bisa di tengah jalan bisa bubar, betul? Yaitu artinya emosional. Karena iman bukan ungkapan yang bersifat emosional. Atau iman bukan adalah ungkapan yang nekat. Tapi iman punya dasar, yaitu firman Tuhan, janji Tuhan. Jadi kalau ingin punya masa depan yang indah, artinya pasti, ya, masa depan kita yang menjadi pengikut Kristus itu pasti. Di dalam Amsal 23 ayat 18 tadi, masa depan itu sungguh ada. Artinya apa? Di akhir hidup orang Kristen, ya, di periode akhir mereka akan mengalami yang namanya panggilan yang nyata dalam hidup. Yusuf di akhir hidupnya menjadi perdana menteri, menjadi pemimpin, menjadi pengusaha di Mesir di akhir hidupnya. Itu ada, betul? Dan harapanmu tidak akan hilang. Kenapa? Karena iman tadi yang dimiliki oleh Yusuf membuat dia terus berharap. Kalau mimpi atau cita-cita manusiawi itu bisa berhenti di tengah jalan. Tapi kalau mimpi atau masa depan yang dibangun karena iman, apapun resikonya seperti Yusuf, dia akan lewati dan dia meraih masa depan yang indah. Yang pertama. Yang kedua, ya, taat dan tekun. Ya, Kak Misna, ya. Kalau sudah dapat mimpi, taat kepada Tuhan dan tekun melakukannya. Karena tidak berarti ketika sudah punya masa depan karena punya iman, jalannya mulus seperti jalan tol. Enggak. Yusuf karena dia berkata mimpinya itu bagi kakak-kakaknya dianggap sombong, betul enggak? Akhirnya dia dianggap anak yang sombong, lalu mau dibunuh sama kakak-kakaknya. Bayangkan, orang kakak-kakak kandungnya loh, terus dibuang ke sumur dan mau dijual. Itu masa remaja seorang Yusuf yang kelam. Hanya gara-gara dia berani berkata itu adalah iman dari Tuhan. Jadi dia siap. Dia taat apapun harganya. Setuju, ya? Nah, anak-anak muda di era milenial ini seringkali kita itu melihat ada satu peluang dan kita ambil. Tapi ketika tidak ada peluang, kita sulit untuk mengusahakannya. Atau ketika ada tantangan, cenderung menyerah. Ya, tapi kalau Yusuf seusia anak ukuran SMA, ya, atau SMK gitu, ya, dia itu siap taat dan tekun apa yang Tuhan inginkan. Ya, dia di sumur tidak melawan, dijual ke orang Mesir nggak melawan, sampai di Mesir dia dipenjara juga kan, dia tidak melawan. Nah, jadi yang pertama harus supaya indah punya iman yang kokoh tentang masa depan dari Tuhan. Yang kedua, ya, tekun dan taat. Yang ketiga nih, ya, siap meraih masa depan. Setuju? Yusuf akhirnya jadi perdana menteri dan orang paling kaya di Mesir selain dari Firaun. Tapi dia tidak sombong. Siap meraih masa depan itu artinya dia bersyukur. Setuju? Jangan kalau udah jadi orang kaya di akhir hidupnya dia udah terkenal, dia sombong lupa Tuhan.
artinya nggak siap dia meraih masa depan yang indah. Mungkin itu aja ya yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk anak-anak muda supaya mempunyai masa depan yang indah itu, yang luar biasa itu, yang pertama itu kita harus punya iman, yaitu dasarnya yaitu firman Tuhan. Yang kedua kita harus tekun dan taat. Yang ketiga kita harus meraih mimpi itu. Kita harus bersyukur dan kita tidak boleh sombong. Oke, terima kasih Pak Santoso atas jawabannya. Semoga memberkati. Nah, oke. Kak, tadi itu yang aku tangkap itu tadi kan yang bisa tanya ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Nah, berarti bisa nggak sih kita pikir bisa gini, ekspektasi yang ada di dalam pikiran kita itu adalah mimpi yang Tuhan kasih sama kita. Boleh nggak sih kita beranggapan gitu? Ya gini, kalau kita di dalam Kristus Yesus, ya sebagai seorang pengikut Kristus, bisa aja itu ekspektasi itu bisa jadi berdasar dari Tuhan, bisa juga tidak. Ya. Cara bedainnya? Nah, caranya begini, menguji apakah sesuatu itu merupakan dari Tuhan atau tidak, atau merupakan masa depan atau visi atau panggilan tidak kita atau tidak. Ya. Nah, ini ada 3. Yang pertama, ya, misalnya nih, Kak Regina dapat memiliki harapan jadi guru ya, misalnya guru di sekolah SMP, misalnya guru agama. Nah, ukurannya dari Tuhan atau tidak, cara gampang nih teman-teman ya. Pertama, easy. Catat ya, easy itu mudah. Ini bicara punya skill nggak dia mengajar jadi guru agama. Skill itu dari Tuhan atau tidak? Bisa dari Tuhan, kompetensi. Yang kedua, enjoy. Enjoy bicara sukacita. Ya, ada orang yang sangat mahir mengajar, tapi hatinya nggak bersukacita. Ya kan? Sukacita bicara tentang gembira melakukan ini karena berasal dari Tuhan. Nah, jadi easy, yang kedua enjoy, yang ketiga fruitfully, atau dia menghasilkan prestasi sebagai guru agama. Ya, banyak orang diberkati, ya, cara mengajarnya bagus dan dia bisa naik karirnya juga sebagai guru agama. Nah, itu namanya di fruitfully. Jadi easy, enjoy, and fruitfully sangat sederhana bisa menjadi indikator menilai apakah kita menjadi orang yang betul-betul punya harapan dari Tuhan atau tidak. Ya, jadi yang paling sering dilihat itu yang terakhir Kak Tarina, yaitu buah-buahnya ya. Kalau kita bilang ini pohon mangga, mana buktinya? Ini buahnya, ya kan? Itu yang paling gampang dilihat. Tapi kalau belum terlihat, ini easy, enjoy, baru ada buah atau fruitfully ya. Nah, ini apa namanya yang bisa dipakai sederhana. Dan ini kalau kita mulai di dalam Kristus Yesus, maka Tuhan akan memberikan pertolongannya. Tetapi kalau tidak dimulai dalam Kristus, maka itu adalah harapan manusiawi. Itu saja. Berarti ekspektasi itu bisa juga dari Tuhan, tapi bisa juga berasal dari diri kita sendiri ya teman-teman. Tapi misalnya gini, tadi kayak Bapak bilang kalau sebagai supaya itu bisa menjadi indikator bahwa itu berasal dari Tuhan, kita lakuinnya gampang, easy, terus enjoy, terus itu apa yang kita lakukan pasti berbuah gitu ya Pak. Ada outputnya yang baik misalnya gitu ya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Nah ya, tapi iya ini pernah juga sih aku dengar, cuman kalau Musa sendiri gimana tuh Pak? Musa kan dipanggil Tuhan untuk menjadi membangun bangsa Israel. Ya. Tapi kan Musa gimana ya? Kalau dilihat dari pasti, ibaratkan aku nangkapnya gini, misalnya gini. Kalau itu dari Tuhan, berarti itu sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan sama kita, gitu kan? Nah, tapi si Musa ini kan awalnya dia nggak pandai dalam berbicara. Ya makanya dia menolak sama Tuhan. Padahal tapi Tuhan panggilnya dia sebagai pembebas bangsa Israel itu gitu loh. Ya, oke. Jadi gini, setiap orang itu punya talenta. Setiap orang itu punya bakat yang diberikan oleh Tuhan. Ya kan? Nah, tetapi panggilan hidup itu di atas talenta. Talenta itu signal. Oh nggak signal. Misalnya saya mau ke Medan naik mobil ya, terus masuk ke Lampung. Dia ada rambu-rambu, ini ke Palembang, ini ke Lampung kan? Itu signal atau rambu-rambu. Jadi talenta yang diberikan Tuhan itu sebagai sinyal atau signal bahwa kita punya potensi ke arah menjadi seorang guru agama misalnya. Tetapi
Ya, di atas itu untuk menemukan panggilan itu adalah suara Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Di atas talenta tadi. Yang tadi saya sampaikan, ukuran yang bisa dilihat itu tadi 3, easy, enjoy, dan fruitfully. Nah, kalau di atas itu Tuhan berbicara lain, tetap kita terbuka. Karena Tuhan itu berdaulat, dia punya hak prerogatif namanya, ya kedaulatan untuk manusia bisa menjadi apa. Termasuk Musa. Ya, memang dia tidak pintar bicara, tetapi Tuhan punya takdir untuk Musa. Hanya Musa yang bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Demikian juga Yusuf. Kenapa enggak Ruben anak Yakub? Kenapa enggak Simeon? Kenapa enggak Gad Naftali? Tapi kenapa Yusuf? Ya kan? Yusuf itu bukan orang yang cakap bicara, dia bukan leader yang luar biasa. Dia anak orang biasa. Tapi karena ada takdir Tuhan, Yusuf bahkan digambarkan menjadi cikal bakal gambaran tentang Yesus yang akan datang di perjanjian baru. Ini kan Yesus perjanjian lama, ya. Sehingga itu merupakan takdir di atas bakat atau talenta. Ya, itu Kak Regina. Berarti benar ya, jadi kayak gimana ya? Nyatain ini tuh, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, bisa begitu, betul. Sekalipun saya kayak terlihat kita tuh nggak ada mirip-miripnya mau jadi talentanya jadi pemimpin, kalau Tuhan udah berkehendak jadi pemimpin, ya, bisa ya Kak, gitu ya? Bisa. Nah, perlu latihan. Makanya jangan langsung menyerah ya. Saya ini nggak bisa jadi pemimpin, kok Tuhan suruh saya memimpin komsel atau memimpin gereja. Kalau Tuhan, kau yakin dari Tuhan, Tuhan berikan kemampuan. Itulah kasih karunia-Nya. Jangan langsung menyerah. Ya, saya bilang tadi, kalau kita punya iman, punya masa depan, ketika ada tantangan, bukan berarti itu bukan dari Tuhan, belum tentu. Diuji dulu. Ya, kita harus coba lagi. Ya, sampai pada satu titik Tuhan izinkan terjadi, ya kita yakin dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak, gitu. Oke, makasih Pak, benar-benar bisa membuka wawasan saya kembali. Ya. Terus ada lagi? Wah, luar biasa ya. Dari pertanyaan kami itu bisa timbul banyak pertanyaan lain. Oke, tadi kita sudah Kak Regina juga tadi awal sudah menyinggung mengenai talenta ya. Talenta itu bagaimana, dan barusan juga sudah menyinggung sedikit demi sedikit, dan di sini kita ingin mengupas lebih dalam lagi. Saya mau menanya ini, bagaimana cara anak muda itu untuk mengetahui talenta mereka, ada talenta yang unik yang mereka miliki. Bagaimana sih supaya mereka itu lebih paham? Bahkan kita berdua juga di sini Pak belum tahu gitu apa talenta dari kami berdua. Jadi kami ingin sama-sama belajar dengan anak-anak muda yang di luar sana juga. Sekian Pak. Tapi kayaknya kami sudah bernyanyi dia talentanya Pak. Ya, oke, nanti dua-duanya dites ya. Nah, gini, jadi bagaimana untuk menemukan itu? Pertama, sekali lagi, kita harus yakin bahwa Tuhan yang memberikan kita bakat, memberikan kita talenta, memberikan kita potensi diri. Oleh karena itu, pertama, kita harus hidup di dalam Kristus dulu. Ya, kita harus hidup di dalam Kristus Yesus, mentaati firman-Nya siang dan malam. Ya, menjadi orang yang sungguh-sungguh. Ya. Nah, yang kedua, kehidupan dalam Kristus akan menghasilkan buah-buah yang nyata. Ketika Yusuf anak Yakub mengimani mimpi itu sebagai panggilan Tuhan, dia tetap sebagai seorang anak, seorang adik, tapi dia punya iman, sehingga membuat dia istimewa sebagai seorang anak dari Yakub, seorang adik dari kakak-kakaknya. Ya. Nah, di sini tadi pertama hidup dalam Kristus, yang kedua ketika orang sungguh-sungguh ikut Tuhan, mencari Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan percayakan sesuatu kepada dia. Betul ya? Nah, akhirnya Yusuf dipercayakan akan menjadi pemimpin lewat mimpi itu. Ya. Nah, jadi di sini yang kedua adalah orang yang sungguh-sungguh akan mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Sebagai ilustrasinya dalam Matius 25 ya, ketika seorang majikan akan pergi ke luar negeri, ada 3 hamba yang diberikan masing-masing jumlah talenta yang berbeda, dari 1 talenta, 2, dan ada 5. Ya kan? Nah, kepercayaan, kapasitas. Perhatikan baik-baik. 2 hamba menghormati kapasitas itu, tapi ada 1 hamba yang tidak menghormati atau melecehkan atau membuang kehormatan itu.
Nah, sebagai seorang pengikut Kristus, kita harus mengikuti teladan hamba yang mendapat 2 dan yang mendapat 5 talenta. Mereka bertanggung jawab mengembangkan talenta atau kapasitas itu dan melipat gandakannya menjadi lebih 2 kalinya dari semula. Nah, itu yang kedua. Ya, yang ketiga, tadi pertanyakan bagaimana ya sebagai itu dari pengalaman. Yang ketiga, kita bisa melakukan assessment. Assessment itu kayak memetakan talenta dengan alat. Nah, nanti rekan-rekan yang mengikuti acara ini ikutin sampai akhir, jangan keburu pergi karena semua yang hadir dan mengikuti silakan nanti hubungi Kak Regina, kalian akan dites talenta kalian, nggak perlu bayar, oke? Saya akan analisa, ya, nggak usah bayar. Nanti kalian akan menemukan bakat terdalam kalian, ya, bakat yang diberikan Tuhan dan juga potensi studi. Kira-kira mau jurusan apa nih setelah lulus SMP, SMK atau SMA? Setelah lulus SMA mau kuliah jurusan apa atau kerja di bidang apa, itu bisa diketahui. Bahkan banyak 100 manfaat untuk mengembangkan pelayanan kalian di gereja, untuk mengembangkan komunikasi kalian, untuk mengembangkan cara berbisnis, kalau yang suruh bekerja ya, mengembangkan gaya belajar, banyak sekali. Nah, itu kalau yang ingin tahu lebih cepat dengan tes. Tapi ingat, semua harus diuji. Jangan tertutup kepada suara Tuhan, tetap terbuka. Ya, sekali lagi talenta itu signal, sedangkan suara Tuhan itu bisa merupakan panggilan yang membawa kita mengerjakan satu kehormatan seperti Yusuf bisa jauh lebih tinggi dari sekedar talenta yang kita temukan. Kira-kira 3 itu Kak Misna. Ya. Wow, terima kasih Pak. Akhirnya kita dapat link gratis ya untuk mengetahui bakat dan talenta kita yang sebenarnya, luar biasa. Ya. Oke Pak, di sini saya mau nanya lagi Pak, ada satu pertanyaan. Silakan. Begini, dalam perjalanan menyiapkan masa depan, terkadang terdapat hambatan atau kita kehilangan motivasi. Jadi, bagaimana kita bisa menghadapinya atau meningkatkan motivasi itu kembali, Pak? Ya. Baik. Sekali lagi, Tuhan yang memberi kan, ya, tanggung jawab, panggilan, dan Dia juga akan memberikan kasih karunia atau anugerahnya untuk kita mengerjakan itu. Banyak sekali tokoh-tokoh iman yang kita bukan berarti hidupnya nggak ada masalah, betul? Ya, Abraham, ya, bapak orang percaya, dia takdirnya menjadi bapak bagi banyak bangsa. Itu masa depannya dia. Tapi dia tidak berjalan mulus, ya. Hidupnya sampai nggak kelaparan, ya. Dia seorang yang kaya, tapi harus menipu orang Mesir, menipu Firaun supaya dapat makanan. Tipuannya apa? Istrinya disebut bukan istrinya, tetapi saudaranya, supaya dia dapat makanan. Kemudian siapa lagi? Musa, tokoh iman, gagap bicara, tapi berhasil membawa Israel keluar dari Mesir. Ya, tantangannya dia gagap bicara. Dimarah-marahin bangsa Israel, betul nggak? Dituduh atau difitnah sebagai pembunuh, ya, orang Israel karena dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan mengembara di padang gurun. Paulus dipanggil menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu takdirnya, itu masa depannya, itu akhir hidupnya seperti itu, ya kan? Nah, dia juga mengalami tantangan, uangnya nggak banyak, ya kan? Dia juga butuh duit, kadang kelaparan, kadang pernah tenggelam di laut, dianiaya dan segala macam. Ya. Tokoh lain seperti Nehemia, dia bukan arsitektur, dia nggak kuliah arsitek, tapi Tuhan panggil dia membangun tembok Yerusalem yang telah runtuh dalam waktu yang lebih cepat daripada semula tembok itu dibangun. Hanya dalam hampir 3 bulan dia berhasil membangun tembok itu. Nah, jadi poinnya apa? Ya, bagaimana kita sebagai seorang yang ingin melihat masa depan yang indah ketika berjalan kita menghadapi tantangan. Pertama, kita harus melihat ini sebagai satu kesempatan untuk memperkokoh iman kita. Cara pandang kita harus adalah ini sekolah, ini ujian. Supaya iman kita semakin kuat, semakin dewasa. Ya, iman yang tak uji namanya. Yang kedua ini penting juga ya. Bersahabatlah dengan penderitaan. Berdamailah dengan penderitaan. Nah, ini yang nggak mudah. Anak-anak muda sekarang itu kan ingin keadaan cepat instan ya. Ya.
makan mie instan, kopi instan, bukan ya. Maksudnya gini, berdamai dengan penderitaan itu begini, ada kalanya seperti Paulus berkata, duri dalam daging. Ada kalanya Tuhan tidak angkat semua kesulitan dalam diri kita, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Selama kita mengandalkan Tuhan, kita coba berdamai. Arti gini, kita meresponi ini sebagai duri dalam daging, supaya kita tetap bergantung. Itu berdamai. Ya. Oke, berdamai itu arti positif ya, bukan kita udah biarin aja masalah saya begini, enggak. Tapi berdamai itu arti kita melihat masalah sebagai ujian, sebagai inputan, sebagai sparring partner, sebagai dukungan untuk kita semakin mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, jadi di sini diperlukan namanya endurance atau ketahanan uji ya. Ya, sebagai seorang yang mengemban panggilan Tuhan ya. Dan ini akan terjadi pada siapapun, tidak ada garansi seorang yang punya masa depan atau panggilan itu tidak mengalami masalah. Saya berani katakan semua orang yang ikut Kristus punya masalah. Hanya saja bedanya dia punya garansi untuk keluar dari masalah ketika dia melihat masalah sebagai bagian pengujian iman. Dan yang kedua adalah berdamai dalam arti untuk membuat dia terus didewasakan setiap hari. Agar pada satu kali dia siap mengemban masa depan itu, panggilan hidup dia. Demikian, Pak Misna. Oke, terima kasih Pak. Jadi meski banyak hambatan, kita itu harus memiliki dasar, yaitu harus tahan uji ya Pak. Jadi kita itu harus tahan uji. Jadi di sini juga saya mendapat ketika Tuhan sudah memilih kita, sudah membuka pintu bagi kita, tidak ada yang dapat menutupnya. Ya, kan kayak yang gini lah Pak, yang saya gini, kalau udah Tuhan yang suruh, Tuhan pasti pelihara sampai akhirnya gitu loh Pak. Ya. Tuhan nggak bisa lepas tangan misalnya gitu. Dia mau bilang itu, ulang. Betul. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Jadi kalau bagi orang Kristen yang terus masih belajar, kedewasaannya masih belajar lebih banyak, lebih bertumbuh lagi. Cara praktisnya untuk mengenal signal masa depan ya, lakukan tes ya. Jadi sekali lagi para penonton di sini ya, hubungi Kak Regina. Ya, nanti bisa hubungi untuk bisa mendapat link tesnya. Ya, tidak usah khawatir berpikir biaya, ya akan disubsidi dari kerajaan sorga. Wah, kalau perlu konsultasi nanti dengan saya dari hasil itu, ya. Mantap. Oke, wah luar biasa sekali ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa menghadapi atau meningkatkan motivasi kita kembali ketika kita memiliki hambatan ya dalam perjalanan menyiapkan masa depan kita. Jadi yang pertama itu kita harus hidup dalam Kristus. Jadi kita itu hidup dalam Kristus dan kita harus siap tahan uji. Kita itu harus mengalami banyak kesesakan, harus bertahan dalam berbagai kesesakan, begitu ya Pak. Ya. Oke, jadi dan di sini juga saya mendapat ketika Tuhan sudah memilih kita, Tuhan tidak akan menutup bagi kita masa depan. Tuhan akan memelihara kita sampai di akhirnya nanti. Oke, terima kasih Pak, sangat memberkati sekali. Ya. Oke, sebelum kayak bakal berakhir nih ya, dari hasil yang ini kayak benar-benar membukakan saya pribadi, kayak misalnya di sini tema kita masa depan sungguh ada. Berarti gimana ya? Benar-benar masa depan itu ada gitu loh teman-teman. Iya kan Pak? Misalnya gini. Semuanya karena ini bukan kita sendiri yang ambil tema, ini memang udah tercatat di firman Tuhan bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak ada dan tidak akan hilang. Berarti gimana ya? Ini sebagai penguat atau modal buat kita berani sebagai anak muda untuk melangkah atau mencoba apapun itu yang kita miliki sekarang, karena udah Tuhan yang bilang bahwa masa depan itu sungguh ada gitu. Ya kan Pak? Ya, betul sekali. Jadi ini bukan satu cerita fiksi ya, bukan novel. Bukan komik. Ini Alkitab berbicara. Masa depan sungguh ada. Bagi siapa? Yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sebagai pribadi yang memegang masa depan. Ya. Banyak tokoh di Alkitab saya sebutkan tadi, Ibrani 11 silakan baca. Itu semua orang-orang yang punya masa depan karena mereka percaya kepada Kristus. Ya. Nah, itu ya pasti ada. Yang kedua, harapanmu tidak akan pernah sirna. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau menaruhkan hidupmu di dalam Kristus Yesus,
maka harapan yang muncul dalam hatimu adalah harapan sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan firman Tuhan itu kekal, dulu, sekarang, dan selamanya. Sehingga ketika kau berharap kepada firman-Nya, dan itu tidak akan pernah hilang. Dan dia akan kekal, dari kekal kepada kekal. Wah, luar biasa sekali. Jadi di sini juga aku ingat tentang diriku ya, yang selama ini kayak merasa nggak punya masa depan gitu ya, Pak. Kayak apa sih talentaku, apa sih bakatku? Mungkin aku kuliah juga salah jurusan kayak gitu ya, Pak. Tapi setelah mendengar Bapak tadi sharing firman Tuhan, bagaimana caranya, mengapa kita harus seperti ini, segala macam tadi yang Bapak sampaikan, itu memotivasi saya untuk ternyata masa depan itu ada. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wah, sangat memberkati sekali, Pak. Jadi di sini juga saya mau minta kepada Bapak, mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada kita dan kepada penonton yang di luar sana. Dipersilakan, Pak. Baik. Oke. Hiduplah di dalam Kristus Yesus. Karena dialah yang memberikan masa depanmu. Raihlah masa depanmu dengan iman kepada Kristus, maka engkau pasti mendapatkannya. Lakukan dengan iman, hadapi tantangan dengan berfokus pada Kristus, maka masa depanmu itu pasti ada dan itu menjadi bagian. Tuhan Yesus memberkati. Oh, terima kasih Pak. Sama. Oke teman-teman, sekian video kita hari ini tentang masa depan sungguh ada. Sekali lagi, masa depan sungguh ada teman-teman. Jadi yang mencari-cari masa depan, ini jawabannya, bahwa kamu pasti punya masa depan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Santoso yang sudah bersedia sharingkan tentang tema kita hari ini, masa depan sungguh ada. Dan bagi teman-teman sekalian, kalau ada sesuatu hal yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar, kita bakal jawab. Dan kalau ada waktu, kita bakal buat video penjelasannya juga. Oke, terima kasih Bang Santoso yang sudah memberikan waktunya untuk men-sharingkan tentang masa depan sungguh ada buat kami dan buat teman-teman yang menonton dimanapun kalian berada. Terima kasih juga sudah menyempatkan diri menonton ini. Semoga video ini memberkati kalian semua dan semakin menumbuhkan motivasi kita semua untuk membangun masa depan kita. Buat kalian yang ada sesuatu hal atau kalian terberkati, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sebagian juga penguat bagi kami untuk kami semakin semangat dalam membuat video tentang anak-anak muda. Terima kasih. Dan buat kalian jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan terima kasih. Bye-bye teman-teman. Terima kasih. Sukses, baik masa depan. God bless you.